Bahasa wajah ya. Baik. Selamat malam teman-teman semua. Alhamdulillah kita berjumpa di pertemuan ke-11 ini ya. Dua pertemuan terakhir sebelum kita menyelesaikan workshop perencanaan karir. Berarti seharusnya karena sudah dua pertemuan terakhir, harusnya sudah mulai ada gambaran ya gitu ya. Mau kemana lah kira-kira jurusannya, atau yang udah mulai kuliah tingkat 1 tapi S2-nya mau kemana udah kebayang mungkin ya gitu. Nah, malam ini sih kita mau bahas lagi salah satu kategori jurusan ya. Seperti yang Kang Firman bilang temanya tentang humaniora. Nah, nanti Kang Firman akan jelaskan seperti apa ya gitu ya. Cuman sebelum lanjut ya kan, kita masih nunggu ya beberapa teman-teman lagi ya. So, sekarang kan kita udah sampai pertemuan 11 nih ya, teman-teman semua. Coba apa sih yang sudah dirasakan sampai pertemuan 11 ini, teman-teman boleh sharing apakah sudah mulai kebayang atau masih belum terbayang sepenuhnya ya gitu ya, atau ya sudah kebayang tapi belum yakin nih, belum pede gitu ya. Nah, coba gimana nih? Sudah 11 pertemuan tuh kita ya. Dari teman-teman. Gimana? Yang on dulu lah ya. Ariel gimana, Ariel? Bagaimana rasanya setelah 11 pertemuan ini? Jadi tahu berbagai profesi sih, Om. Kok jadi Om lagi? Kan tadi udah harus ada konsistensi dalam memanggil gitu. Ya berarti sebenarnya yang konsistennya Om tadi itu. Betul. Dari awal kan Om. Oke, gimana Real sekarang? Lebih ada gambaran jurusan, terus gimana lagi? Ya itu sih Om, jadi tahu berbagai profesi gitu. Oke. Udah kebayang belum apa yang menarik nih profesinya? Apa ya, pengennya sih jadi ahli sejarah gitu. Mantap. Ini jarang banget ya Kang Firman, kita nanya anak SMA terus inginnya jadi ahli sejarah tuh jarang ya? Emang dia anak SMA, Ariel? Nggak tahu kan? Iya Om, SMA Om. Oh, Ariel tuh SMA. Saya kira tuh ini SD. Oke, SMA. Kelas berapa Ariel tuh? Baru kelas 1 SMA Om. Oh ya, siap. Bagus. Apa alasannya ingin jadi ahli sejarah ini? Menarik ini ya. Jadi jarang loh ini loh. Karena talent 7 juta ratus itu ada konteks, dan pas belajar kayak sejarah-sejarah gitu seneng aja gitu Om. Oke, menarik ya. Sejarah apa yang menarik? Yang akhirnya bikin menarik itu sejarah apa tuh? Kan sejarah banyak ya. Gitu Waktu itu tentang Tariq bin Ziyad sih Om. Oh, Tariq bin Ziyad, luar biasa benar ya. Keren ya. Baik, ya. Siapakah Tariq bin Ziyad itu? Itu mah nanti di kelas yang lainnya gitu. Oke, baik ya. Jadi tetap belajar sejarah Islam. Oke, bagus ya. Karena dengan sejarah lah kita bisa merancang masa depan. Itu kata sejarawan mah begitu ya. Gitu. Oke, nuhun Ariel sudah cerita ya. Terima kasih, Toki. Pilihan kampusnya belum ya? Nanti kelas 3 ya. Biasanya milih kampus ya. Oke. Baik, di yang lain biasanya ada jagoannya Kang Firman di sini teh. Selalu jadi rekan diskusi tiap pertemuan teh. Abdul Hafiz, di manakah Anda? Tadi udah gabung, tuh ada tuh. Oh, ada. Kalau Pokemon kan gini, kalau Pokemon keluar gitu kan. Enggak, Abdul Hafiz. Abdul Hafiz. Ya, lo Kang, ya. Cari di Instagram ya, Iya Kang. Itu ada akun yang isinya informasi lowongan kerja K3. Oh, makasih Kang. Apa namanya Kang? Ini saya tunjukin ya. Ini saya mau share screen ya. Boleh Kang. Oke. Pokoknya kalau udah mulai kebayang ada keinginan tuh jadinya lebih gampang nyari informasinya kan? Iya Kang, insyaallah. Ini nih, kelihatan kan nih? K3Ku. Referensi dan lowongan keselamatan dan kesehatan kerja Indonesia. Oh, siap Kang. Nah, ini banyak nih pilihannya biar hiring. Soalnya isinya begini semua nih. Iya Kang. Wah, itu ada auto follow Kang. Nah, ini banyak banget nih, itu kan?
Seperti itu. Cuma ya ini sambil ada juga yang lucu-lucu nih ya. Yang kayak gini kan tidak masuk kategori K3 ya. Yang jangan ditiru justru ya Kang Ya ya. betul. Terus ini juga kayaknya kok rasanya kurang pas ini ya. Oke, ini kayaknya nggak terlalu cocok ini. Jadi saya curiganya Kang Firman bukan nyari lowongan kerja ya, cuma foto lucu-lucunya. Kan Kang Firman suka banyak tuh stok-stoknya gitu. Secara kaidah nggak masuk ya yang tadi ya. Oke ya. Mari kita lihat nih ya lucu-lucu nih kayaknya nih ya. Luar biasa. Ya. Wah, ada. Ini tukang AC ini kayaknya nih. Sangat safety ya. Safety first. Luar biasa nih. Biar lo budget, Kang. Luar biasa nih, luar biasa. Terima kasih, Kang. Kasih informasinya, Kang. Ya boleh, nanti silakan di follow yang tertarik dengan dunia K3. Jadi memang banyak sekali ya kalau mungkin kayaknya waktu di zaman sekarang kayaknya lebih maju ya, maksudnya lebih mudah buat mencari lowongannya. Kalau zaman Kang Firman dulu nyari lowongan gimana Kang? Job fair udah ada ya, kita job fair ya zaman Kang Firman ya. Ya sudah ada, cuma kan saya sih gimana ya, emang gak nyari kerja sih saya tuh. Kayak gitu ya. Dicari Jadi, pekerjaan ya. Iya. Ya nyari kerja juga lah. Zaman saya kan masih zaman koran Sabtu halaman belakang gitu ya. Oh, masih ya gitu ya. Iya, jadi zaman saya 2000-an, 2005, 2006 itu kalau nyari lowongan kerja ya umumnya masih ngandelin koran ya, bukan internet. Koran hari Sabtu biasanya. Mau koran Kompas, mau koran waktu di Bandung kan Pikiran Rakyat ya. Umumnya sama, setiap koran itu ada tempat iklan lowongan kerja itu kalau di koran hari Sabtu. Di halaman belakang biasanya ya. Nah itu kalau Sabtu itu ya kerja ya Kang ya. Ya. Kalau Minggu masih ingat saya TTS ya kalau Minggu. Hari Jumat olahraga ya biasanya ya. Oh iya benar. Kalau Pikiran Rakyat mah hari Rabu olahraganya kan. Jumat mah hazanah. Ya. Ini contoh lain nih, HSE yang bagus nih ya. Ngecek suhu mau masuk kerja ya. Ini luar biasa. Cukup akurat nih tampaknya ya. Betul. Hebat ya. Luar biasa. Ya, jadi kalau sekarang sih semakin lebih mudah ya dengan adanya akun-akun kayak begini ya. Salah satu kemarin juga kan salah satu orang yang ikut konsultasi ke saya juga dia dapat kerjanya dari Tech-in Asia ya. Dan kerja di Singapura. Keren. Gitu. Tapi kerjanya remote, maksudnya orang Bandung kerja untuk Singapura. Ya. Ternyata atasannya satu kelurahan yang lucunya. Jadi kantor Singapura, seniornya itu adalah orang satu kelurahan juga di Bandung. Jadi memang ya sekarang sebenarnya jauh lebih mudah lah sebenarnya harusnya ya untuk mencari info. Mencari info bukan dapat kerjanya ya. Mencari info jauh lebih mudah. Gitu. Oke. Siap. Kita mulai aja deh, sudah boleh, jam 8. Firman, mangga. Saya persilakan kalau begitu ke Kang Firman ya. Mangga teman-teman boleh standby dan sama-sama kita dengarkan. Tepuk tangan yang meriah untuk Kang Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat-sahabat sekalian. Kita sudah mendekati sesi-sesi terakhir ya. Jadi sebenarnya sesi-sesi akhir ini, khususnya hari ini hari terakhir kita sedikit memperluas lah wawasan kita. Khususnya ini bagi rekan-rekan yang memang masih SMA, mudah-mudahan sangat membantu. Walaupun bagi Anda yang sudah kuliah ataupun sudah bekerja,
mungkin informasi tentang jenis pekerjaannya tidak lagi relevan bagi Anda, tetapi logika di balik bagaimana kita memilih profesi, saya kira masih tetap relevan ya untuk bisa dijadikan semacam referensi lah, seperti itu. Baik sahabat-sahabat sekalian, pada malam hari ini kita akan membahas dunia pekerjaan yang lebih bersifat humaniora atau dunia sosial begitu ya. Kemarin sebenarnya kita sudah sempat singgung dunia bisnis, namun bisnis ini katakanlah ya, ini satu bagian tersendiri yang memang secara sebaran dan cakupan di dunia kerja cukup luas. Jadi kita sendirikan. Nah, sekarang kita membahas yang sisi lainnya begitu ya. Kalau kemarin itu sektor swasta lah kira-kira begitu ya, sektor swasta, private. Sekarang kita membicarakan hal-hal yang lebih bersifat institusional, yang lebih bersifat kaitannya dengan institusi-institusi formal yang ada di negara kita, terkait erat dengan pemerintahan juga seperti itu. Jadi kita akan lebih banyak membahas bagian itu seperti itu. Jadi misalnya profesi-profesi seperti menjadi ahli hukum, apakah sebagai pengacara ataukah bekerja sebagai jaksa, ataukah bekerja sebagai hakim, apakah bekerja sebagai panitera, apakah bekerja sebagai notaris. Nah, itu sebagai contoh saja ya, sahabat-sahabat. Nah, begitu. Itu salah satu jenis profesi yang kaitannya di dunia hukum ini memang berkaitan erat dengan institusi ya, institusi sosial yang ada di masyarakat. Jadi kalau bisnis itu sektor private, tentang bagaimana kita secara pribadi, mau perseorangan maupun secara berbadan hukum. Tapi kita yang secara individu itu berbisnis, mengembangkan bisnis kita sehingga profit kita berkembang, organisasi berkembang. Nah, sekarang yang kita bicarakan di sisi sosial itu adalah bagaimana tata kelola kehidupan masyarakat. Nah, seperti itu. Dan oleh karena itu kita akan banyak bersinggungan membahas bidang-bidang yang kaitannya banyak mengenai atau berkenaan dengan dunia pemerintahan. Baik, kita balik lagi saja ke sini sebagaimana ya pertemuan-pertemuan sebelumnya juga kita akan bahas ini. Baik, terlihat jelas ya teman-teman ya. Oke, nah kita lihat hasil asesmen ST30 yang sahabat-sahabat juga sudah miliki. Sebagaimana yang sudah kita sama-sama ketahui, di sini ada tipe-tipe kekuatan yang berhubungan dengan manusia, berinteraksi dengan orang lain. Apakah itu cluster H, headman, atau networking, atau servicing, itu 3. Kemudian ada 3 cluster yang di sana banyak unsur berpikirnya. Thinking dan reasoning cenderung berpikir logis, rasional. Sedangkan GI, generating idea, ini berpikirnya kreatif. Nah, bagian yang terakhir, ini bagian di bawah, ada elementary dan technical. Elementary technical ini cenderung lebih banyak unsur aktivitasnya, banyak terkait erat dengan rutinitas juga memang. Bukan berarti tidak menggunakan ya, tidak terlalu menuntut banyak berpikir, walaupun mustahil tidak ada unsur berpikir, sebenarnya mustahil ya. Cuma lebih banyak unsur teknisnya lah, kira-kira seperti itu. Nah, jika Anda tertarik dengan dunia institusi, dunia pemerintahan dan sebagainya, sebelum kita bicara tentang tipe kekuatan yang Anda punya, sebelum kita bicara detail satu persatu, saya kira yang paling penting untuk dilihat duluan kepada diri Anda adalah
Apakah pada dasarnya Anda seorang pribadi yang senang bekerja dalam suatu lingkungan di mana aturan sudah serba jelas, rutinitas sudah serba jelas, dan yang paling diharapkan dari diri Anda adalah kepatuhan serta ketekunan. Jika itu adalah modal utama Anda, bisa Anda pertimbangkan untuk bekerja di dunia pemerintahan, di dunia institusi-institusi sosial yang ada di masyarakat. Karena semua institusi pemerintahan itu budaya kerjanya berdasar atau bersandar kepada kepatuhan dan ketekunan. Artinya Anda akan bekerja dengan prosedur yang sudah serba jelas. Anda akan bekerja dengan rutinitas yang kurang lebih sama. Anda akan berurusan dengan banyak aturan yang mana terlepas aturan itu Anda rasa efisien atau tidak, apakah aturan tersebut kreatif atau tidak, pada dasarnya yang diharapkan dari Anda itu adalah ya jalankanlah aturan tersebut. Jika menurut Anda aturan tersebut bisa diperbaiki, saya kira sebelum Anda berpikir seperti itu, orang yang lebih senior dari Anda, orang-orang yang sudah lebih dahulu masuk ke bidang tersebut pun sudah berpikir yang sama. Begitu, bahwa aturan ini sebenarnya bisa diperbaiki. Namun berbeda dengan dunia private, dunia perusahaan, di mana perubahan aturan, perubahan sistem itu bisa dibuat kapan saja, gimana atau terserah sepenuhnya secara objektivitas dari business owner-nya, begitu ya. Jadi mengubah aturan di pemerintahan tidak bisa sekedar karena keinginan satu orang saja, begitu ya. Oleh karena itu lazimnya yang diharapkan adalah kepatuhan dan ketekunan. Jika Anda orang yang sangat kreatif, Anda orang yang menyukai cara bekerja yang fleksibel, dinamis, bisa memodifikasi alur kerja kapanpun Anda mau, dan itu Anda rasa sebagai kebutuhan mendasar Anda, maka dunia kedinasan, bekerja di instansi pemerintahan, menjadi aparatur sipil negara, bisa jadi, ya bisa jadi, tidak bisa menjanjikan banyak kepada Anda kesempatan-kesempatan yang leluasa seperti itu. Itu yang perlu Anda pahami. Begitu ya. Itu prinsip dasarnya ya. Jadi mau nanti bidang apapun, kedinasan yang manapun, karakter dasarnya seperti itu. Demikian ya rekan-rekan, ini sebagai pendahuluan penting sekali. Begitu. Dan seingat saya sebenarnya dalam beberapa kesempatan pembahasan sebelumnya, baik dari saya pribadi maupun dari rekan-rekan peserta yang lain juga sudah ada beberapa yang sharing yang menyatakan kayaknya kami ini nggak cocok kalau harus kerja di instansi pemerintahan, begitu ya, institusi-institusi sosial seperti itu. Ada yang tidak cocok, ada yang cocok. Barangkali Anda adalah orang yang pada dasarnya cocok. Nah, dalam kesempatan malam ini mari kita detilkan ya. Bagusnya nih bidang apa nih? Oke, rekan-rekan sekalian, kita akan mulai dari membahas tipe kekuatan di wilayah headman ya. Baik, di wilayah headman. Di wilayah headman ini ada 5 tipe kekuatan. Kalau kita melihat di bagian commander dan mediator, saya kira salah satu bidang yang paling erat kaitannya dengan ini adalah bidang penegakan hukum. Ya, penegakan hukum. Kalau Anda tertarik dengan bidang penegakan hukum, ya, itu dulu yang Anda harus perhatikan, apakah Anda tertarik dengan dunia penegakan hukum. Sekali lagi, jangan tertarik dengan jabatannya, jangan tertarik
dengan gajinya begitu ya, atau dengan strata sosialnya, tapi Anda tertarik dengan aktivitasnya, karena itulah yang Anda harus kerjakan setiap hari nanti, begitu. Ini seperti melamar seseorang yang Anda sukai sebenarnya bukan sifat karakter orang tersebut, tapi Anda suka misalnya sekedar wajahnya saja, Anda suka sekedar oh dia anaknya siapa begitu ya, duitnya ada berapa begitu. Ya itu repot ya. Karena yang akan Anda temui dari orang tersebut setiap hari itu adalah kelakuannya. Jadi kalau perilaku aktivitasnya Anda nggak suka, gimana mau hidup bareng gitu ya. Penampilannya menarik, tapi kalau ngomong kok kasar gitu ya, ya mana tahan gitu ya. Duitnya banyak, tapi kalau tidur berisik, misalnya kan ada ya yang tidur berisik, mendengkur misalnya. Ya kalau bagi Anda itu, nggak kuat deh, ya jangan gitu kan. Oke, balik lagi, jadi pilihan profesi itu aktivitasnya apa, itu yang Anda cek. Tadi kita sedang membahas tentang dunia hukum, penegakan hukum. Penegakan hukum ini bagiannya banyak. Bisa profesi Anda menjadi hakim, Anda bisa menjadi pengacara, Anda bisa menjadi jaksa. Itu 3 yang paling umum rekan-rekan ya. Anda bisa juga menjadi notaris. Ini ilmu hukum. Kuliahnya juga di jurusan hukum. Namun nanti lebih kepada menangani dokumen-dokumen hukum ya, notaris itu. Jadi bukan berperkara di pengadilan. Notaris tidak harus jago ngomong. Tapi notaris itu harus tekun, administrasinya rapih, jadi administratornya perhatikan. Begitu. Kemudian senang melayani sudah jelas, teliti hati-hati sudah jelas harus ya. Dan ya tentu saja harus memang senang membaca dokumen-dokumen hukum. Notaris pertanahan misalnya. Ya, notaris untuk orang mendirikan badan hukum, orang kalau mau bikin PT kan ke notaris, seperti itu. Nah itu butuh, di samping ada komander mediator, kalau notaris ya butuh administrator, interpreter, lebih bagus lagi kalau ada treasury. Kalau hakim, sudah jelas ya, mesti ada komander mediator, sebaiknya juga ada interpreter dan komunikator, karena hakim bagaimanapun juga akan menjelaskan pemikirannya, keputusannya, dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian ada pengacara, ada jaksa. Ini sebenarnya mirip-mirip saja lah. Bedanya yang satu menuntut terdakwa, sementara yang satu membela terdakwa. Tapi pada praktiknya sebenarnya kerjaannya sama. Begitu ya. Sama-sama harus bisa memahami duduk perkara yang sedang dihadapi, biasanya itu butuh interpreter. Kalau ada analis juga bagus, tapi interpreter lebih penting. Kalau pengacara sebaiknya ada strategis, karena dia harus bisa menyusun langkah. Komunikator sudah pasti, pengacara nggak pandai ngomong, repot kayaknya. Ngapain dong kalau pengacara nggak pandai ngomong? Begitu ya. Kemudian ada komander, ada mediator. Begitu, itu contohnya. Kalau sudah ilmu hukum, menurut saya mestinya sih harus senang baca, ya harus senang baca. Karena hukum itu semua ditulis. Hukum positif, hukum resmi di negara manapun itu hukum yang tertulis. Begitu. Kalau hukum tidak tertulis, hukum adat misalnya, ya itu ada memang, namun itu bukan hukum positif, ya hukum adat. Itu hanya berlaku di kalangan tertentu saja. Sangat tergantung pemuka-pemuka adat, apa yang mereka ingat, begitu ya. Seperti itu. Tapi kalau hukum positif, hukum di pemerintahan, bisa dipastikan Anda harus banyak membaca. Kalau nggak suka baca, susah ya, repot. Ya walaupun banyak juga orang masuk pengacara nggak senang baca, senang ngomong aja gitu kan. Ya oke lah, kerja tim ya, saling menutupi kelemahan.
Tapi bagusnya sih Anda suka baca. Itu hukum dalam konteks di pengadilan ya kaitan. Penegakan hukum kan juga kemudian melibatkan unsur-unsur seperti polisi. Begitu ya. Polisi terutama yang paling sehari-hari. Nah, ada nggak di antara rekan-rekan yang tertarik ke Akpol? Ada? Kalau ingin kerja di kehakiman, kejaksaan, begitu ya, yaitu kuliahnya jurusan hukum, sudah jelas. Kalau mau penegakan hukumnya menjadi polisi, nah kalau itu sudah tidak ada jalan lain melainkan ke Akpol. Walaupun memang Akpol itu ada yang penerimaannya sejak lulus SMA, masuk Akpol. Ada yang namanya PPSS, penerimaan perwira saluran sarjana. Jadi sudah sarjana, baru masuk ke kepolisian. Itu yang menjelaskan bagaimana di kepolisian itu ada kapten misalnya ya, atau AKBP itu dokter gitu. Ya dia sudah jadi dokter, sudah sumpah dokter, jadi pendidikan dokter dulu sudah selesai, baru ikut penerimaan, seleksi penerimaan di kepolisian. Dan nanti akan dididik dulu di Akpol. Pendidikan perwiranya tetap ada gitu. Bukan sekedar lowongan kerja loh ya. Ya, begitu. Itu sebagai contoh. Kebetulan saudara saya juga, kakak saya juga seperti itu. Sarjana dulu, sarjana ekonomi, di Undip, kemudian ikut penerimaan perwira saluran sarjana. Ya, alhamdulillah terima. Nggak tahu ya, mungkin karena deket kali ya. Rumah di Semarang, Undipnya di Semarang, Akpolnya di Semarang juga. Seperti itu. Gitu. Waktu nikahnya juga di Akpol Semarang. Jadi oh begini ya pernikahannya orang di militer dan polisi. Ada prosesi pedang pora kayak gitu ya. Seperti itu. Itu pernah lah lihat. Itu ya. Rekan-rekan Akpol, ada yang berminat jadi Akpol? Berminat jadi polisi ke Akpol? Tidak ada? Cek. Oh, tidak ada. Belum kebayang masuk Akpol ya. Baik. Kita lanjutkan. Masih soal headman ya. Rekan-rekan, sebenarnya kalau Anda browsing di internet, sekolah kedinasan adalah sekolah yang didirikan oleh rata-rata ya oleh departemen ya. Oleh kementerian yang ada di negara kita ini. Nah itu banyak macam-macam. Kementerian Perdagangan dan sebagainya. Itu kan jadi mirip-mirip dunia bisnis juga. Seperti itu. Baik. Berikutnya, saya rasa menarik untuk dari awal kita bahas ini tentang, karena kaitannya headman ya, ini saat pemerintahannya khususnya IPDN ya. Pernah disebut STPDN, sekarang balik lagi jadi IPDN. Seperti itu. Institut, apa sih kepanjangannya, Soki? Ingat gak? Itulah kan. Kalau STPDN Sekolah Tinggi Perwira Dalam Negeri. Ya. Ya, oke. Itu Institut sebelah Unpad Jatinangor ya, gitu ya. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Aduh, mohon maaf ya. Ya. Ini maklum ya, karena tidak ada cita-cita ke sana dulu. Oke. Jadi rekan-rekan, jika Anda tertarik dengan pemerintahan, sebenarnya pemerintahan itu ya penegakan hukum juga. Bedanya kalau tadi yang sudah kita sebut itu penegakan hukum yang sifatnya pengawasan. Gitu ya. Sedangkan di IPDN ini penegakan hukum dalam bentuk artinya pelaksanaan pemerintahan itu sendiri, begitu ya. Ya paling gampang orang kalau ke IPDN paling gampang ya nanti Anda punya jalurnya itu langsung masuk ke pemerintah daerah, pemerintah kota, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, atau ke Kementerian Dalam Negeri, seperti itu. Nanti ada yang jadi lurah, ada yang jadi camat, begitu, dan lain sebagainya.
Dan itu bagi sebagian masyarakat itu jalur pendidikan dan jalur pekerjaan yang sangat jelas ya, tracknya ke arah ya status sosial. Memang bagaimanapun juga tidak bisa kita sangkal ya, gitu. Kalau zaman sekarang orang jadi bupati, wali kota itu lewat pilkada, tapi kalau menjadi sekretaris daerah, sekda, itu orang ketiga ya di hierarki pemerintahan kota, kabupaten atau provinsi, ya sekretaris daerah ya. Nah kalau itu harus orang istilahnya ya dari ASN, dari karir gitu, nggak bisa politik. Bukan jalur politik, itu jalur karir. Seperti itu. Nah itu bagus juga kalau ada tipe komander, mediator, akan bagus kalau ada tipe arranger, karena dia akan menata masyarakat. Ada perencanaannya sudah jelas, strategis visionary, begitu. Sebaiknya ada administrasinya juga cukup baik, begitu ya. Analis kalau bisa ya bagus, karena ya nanti kan akan bicara atau ngatur soal anggaran daerah ya, mau levelnya sekecil kelurahan sekalipun sebenarnya di level kelurahan itu dananya sudah miliaran juga sebenarnya yang diurus, seperti itu, gitu ya. Itu contoh lain. Berikutnya saya geser sedikit ke seller selektor. Saya tertarik dengan tipe selektor karena selama ini kan kalau selektor sering dikaitkannya dengan HRD ya, seperti itu. Di pemerintahan ada yang namanya Badan Kepegawaian Daerah. Nah itu jalur ke sana yang paling mendekati sebenarnya dari IPDN juga, begitu ya, dari IPDN juga. Nah, namun ini selektor ini yang saya ingin bahas adalah sisi yang lebih spesifik lagi yang mungkin tidak lazim kalau di dunia luar. Ini di dunia luar pemerintahan. Selektor ini kan tentang orang-orang yang kalau mengamati karakter orang itu cermat, begitu ya. Cermat, mudah mengenali dan sebagainya. Kalau mengamati sesuatu itu detail. Jika orang selektornya bagus, ditambah analisnya bagus, ditambah explorer jurnalisnya bagus, dan justru orangnya tidak terlalu suka menonjolkan diri, bagus tuh kalau kerjanya di intelijen. Gitu. Dan ada sekolah tingginya, namanya Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Bisa disebut STIN, mau disebutnya STIN, silahkan. Begitu ya. Saya pernah ke sana, bukan melamar ke sana kan ya, walaupun bakat saya ada gitu ya. Begitu. Saya kan nggak boleh ketahuan kalau saya intel, jadi saya harus tutupi. Ya. Oke, jadi saya pernah ke sana. Intelan. Karena gini, Coki, menarik ya. Kalau ada orang berkata, saya intel loh. Itu artinya dia intel atau bukan intel? Bukan kan. Karena kalau gini kan ya, kalau dalam dunia mata-mata begini, mata-mata terbaik adalah yang tidak diketahui sampai sekarang siapa dia sebetulnya mata-mata. Jadi dan salah satu cara mengaburkan bahwa dia adalah intel justru dengan mengumumkan ke teman-temannya saya intel. Dan teman-temannya jadi kamu bergurau gitu kan. Padahal beneran. Oh, bisa gitu ya. Oh bisa. Oke. Baik, kita lanjut ya. Jadi saya pernah ke sana. Di STIN itu ada 2 jurusan. Ya. Jurusan pertama analis. Jurusan keduanya agen. Singkatnya kalau analis ini yang kerja di dalam mengolah data lah, di kantoran ya. Kerja di kantoran, kerjanya di markas, kira-kira gitu. Seperti itu, ngumpulin data, browsing, analisa dan sebagainya. Nanti ngasih hasil kesimpulannya. Tergantung data intelijen itu kepentingannya siapa. Begitu ya. Di level kecamatan, kelurahan itu biasanya tugasnya ngumpulin informasi. Begitu. Nanti hasil keputusannya ya minimal untuk keperluan kecamatan dan pimpinan di satu wilayah kota lah misalnya. Ya bisa dipastikan semua ujung-ujungnya buat pusat ya, buat presiden dan menteri-menteri.
Seperti itu. Nah, yang analis itu yang tadi yang tipenya udah jelas ya jadinya ya. Tipe kekuatannya adalah analis. Kemudian ada treasury, ada explorer. Dia lebih banyak mikir dan mengolah data yang diterima. Sementara yang agen yang di lapangan itu yang jurnalis, explorer, kemudian sebaiknya sih ada tipe-tipe kekuatan interpersonal. Karena dia harus pandai mempersuasi, dia pandai menggali informasi, harus pandai berinteraksi, berbaur dengan masyarakat. Dia ada tipe selektor juga, ada komunikator juga, seperti itu. Begitu ya. Dan udah bisa dipastikan mesti punya strategi juga, karena kan dia harus berstrategi ya. Itu STIN. Namun memang ini tidak dilebih-lebihkan ya, tidak diada-adakan. Kuliah ke STIN itu apa ya? Ya mesti ikhlas ya. Mesti ikhlas. Karena ya namanya pekerjaan intelijen itu pekerjaan khusus ya, pekerjaan khusus. Saya waktu ke STIN itu ada kegiatan di sana, memang ada pelatihan. 4 hari saya di sana menangani pelatihan yang peserta pelatihannya adalah mahasiswa 31 ya. Jadi taruna-taruna STIN yang baru diterima. Tahun pertama mereka di sana. 4 hari kegiatan di sana, saya mendampingi mereka beserta tim. Saya anggota tim ya waktu itu ya. Bukan tim leader. Nggak mungkin lah itu. Proyek khusus soalnya. Kenalan dengan mereka, ngobrol macam-macam. Saya agak penasaran, ini ternyata lucu-lucu juga ya calon agen, calon intel ini. Ya namanya mahasiswa tingkat 1 kan baru lulus SMA. Dari berbagai kota di seluruh Indonesia gitu ya. Ya gimana aja anak SMA, lucu-lucu juga gitu. Tapi setelah 4 hari berbaur dengan mereka, begitu mau pulang ada salah seorang mahasiswa ya atau taruna yang nanya saya, Pak, kalau saya nanti mau minta saran lagi, kontak-kontak lagi lain waktu boleh? Oh boleh, silakan dengan senang hati. Baik Pak, tapi nanti saya akan hubungi Bapak dengan nomor saya yang lain. Begitu ya. Dan nanti kalau saya menghubungi Bapak, nanti nama saya itu bukan yang kemarin saya bilang ke Bapak, kayak gitu. Oh gitu? Iya Pak. Lah yang kemarin tuh nama kamu bukan? Bukan Pak. Jadi selama 4 hari saya di sana, saya itu tidak dikasih, saya dikasih itu bukan nama asli mereka. Jadi saya di sana, kan saya orang luar. Tahu nama asli peserta aja saya nggak boleh ternyata. Itu ya. Jadi di dunia intelijen itu, kerahasiaan itu, sudah sejak awal masuk Anda akan dilatih untuk hidup dengan menjaga banyak kerahasiaan. Ketika zaman sekarang orang pengen selfie di mana-mana ya, otomatis kan diceritakan ya. Bahkan zamannya Kang Coki kan, kalau Kang Coki ke Borobudur misalnya, akan nulis Coki was here gitu kan. Kayaknya mah Kang Firman itu. Ya, gitu. Atau Mas Yusuf misalnya main ke Parangtritis gitu kan. Nah, gitu ya. Nyari batu ditulis Yusuf love titis gitu kan. Anak sekarang kan pengennya eksis, ketahuan ada di mana gitu. Ya mereka nggak boleh. Jadi 4 hari saya di sana, saya nggak tahu nama asli mereka, padahal berinteraksi setiap hari dan saling memanggil gitu kan. Saling memanggil, itu udah biasa. Dan mereka ganti nomor HP itu sebulan sekali. Ketika itu. Jadi ganti, udah biasa lah. Jadi ya kayak, apa ya, udah deh kalau Anda masuk STIN itu, Hilang nama. ya gitu, orang tua Anda mesti ikhlas lah, kira-kira gitu ya. Kang, STIN itu sama-sama ini nggak? Dulu saya pernah dengar sekolah sandi negara. Beda. Oh beda ya? Beda. Sama-sama. Nah itu satu lagi, sekolah STSN, apa? Sekolah Tinggi Sandi Negara. STSN. Sekolah Tinggi Sandi Negara. Itu kalau itu memang nanti urusannya dengan kemiliteran sebenarnya, lebih kaitannya ke sana.
Seperti itu ya. Itu. Walaupun sama-sama sih urusannya rahasia negara ya. Begitu ya teman-teman. Nah itu orang-orang khusus tuh yang kerjaannya di sana. Oke, berikutnya kita masuk ke wilayah S, servicing caretaker server. Caretaker server ini bisa dimasukkan ke Departemen Kesehatan. Departemen Kesehatan bisa dipastikan ya semua semua perguruan tinggi negeri sebenarnya ujung-ujungnya kaitannya erat dengan Departemen Kesehatan. Tapi yang jelas mereka punya Politeknik Kesehatan, Poltekkes. Itu nanti biasanya meluluskan para perawat, ada bidan, kemudian rekam medis dan sebagainya. Tergantung jurusan yang ada di sana. Ada juga Poltekkes Gizi ada. Seperti itu. Pokoknya itu nanti menjadi pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan. Ada dari departemen atau dari Kementerian Sosial, Kemensos. Kementerian Sosial itu di Bandung sekolahnya, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, STKS. Seperti itu. Begitu ya. Jadi kalau kuliah di STKS nanti apa enaknya? Enaknya tinggalnya di Dago Atas ya. Ya, sorry itu guyonan lokal ya. STKS itu nanti Anda minimal kembali ke daerah masing-masing untuk bertugas di Kementerian Sosial. Kultur kerjanya sebagai ASN atau pegawai negeri, spesifik tugasnya adalah melayani masyarakat. Berbagai macam program ya, pendampingan masyarakat, kemudian pemberdayaan, misalnya ada program-program khusus seperti anak-anak jalanan, begitu ya, rehabilitasi sosial, kemudian mediasi konflik dan lain sebagainya di wilayah Kementerian Sosial. Seperti itu. Itu wilayah servicing ya di cluster. Kalau di networking ada komunikator, ada ambassador, motivator, edukator. Balik lagi kita lihat saja di wilayah departemennya ya, karena kayak departemen Kominfo, Menkominfo gitu ya. Itu mereka punya juga sekolah tinggi sendiri. Walaupun kalau sudah Menkominfo nanti selain networking Anda akan perlu juga tipe kekuatan seperti analis dan treasury. Karena nanti urusannya dengan teknologi komunikasi, teknologi digital. Seperti itu. Begitu. Kalau Anda ya edukator dan motivator itu kan erat kaitannya dengan Kementerian Pendidikan ya. Nah, kalau itu tidak perlu sekolah khusus kedinasan, tapi Anda ya kuliahnya di bidang kependidikan. Ya kalau di Bandung UPI ya, Universitas Pendidikan Indonesia. Kalau di Jogja ya UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Di Jakarta UNJ. Saya kira di setiap kota itu ada ya. Kalau dulu namanya sama, IKIP ya, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan. IKIP. Jadi ada IKIP Bandung, IKIP Jogja, IKIP Jakarta, IKIP Makassar, IKIP Medan dan sebagainya. Itu dulu ada namanya IKIP. Di Bandung sekarang jadi UPI ya, Universitas padahal IKIP begitu ya. Seperti itu. Itu contoh di Bandung ya. Oke, rekan-rekan. Nah, itu kalau ngurusin orang ya, sebenarnya yang saya sebutkan ini contoh-contoh utamanya saja. Berikutnya saya lompat sedikit ke bidang yang lebih banyak, itu justru di bagian E dan TE. Jadi administrasi negara dan hal-hal yang sifatnya teknis. Yang teknis itu seperti apa sih? Misalnya rekan-rekan, saya yakin Anda tahu ada yang namanya bidang lalu lintas ya, transportasi. Itu kan dari Kementerian Bidang Transportasi itu ada sekolah-sekolah tingginya. Nanti Anda mengurus kalau di masyarakat itu LLAJ ya, lalu lintas dan jalan raya. Seperti itu. Itu sebagai contoh. Kemudian kaitannya nanti dengan distribusi, ada sekolah tinggi perkereta apian seperti itu. Itu dari milik pemerintah juga. Kaitannya dengan operasional lalu lintas dan distribusi barang.
Nah, seperti itu. Nanti Kementerian Perdagangan itu nanti ada yang namanya Sekolah Tinggi Metrologi. Metrologi ini kaitannya dengan mengelola alat perdagangan berupa alat ukur, begitu ya. Jadi ini bukan hal sembarangan teman-teman, walaupun sepertinya kalau kita ke pasar ya teman-teman masih suka ngelihat nggak sih timbangan tradisional yang di apa, yang kayak jungkat-jungkit gitu kan, nanti ditaruh gitu ya. Kalau coki ya pasti tahulah ya, gitu. Resep belanja kan ya, itu timbangan. Sekarang kan banyak yang digital dan sebagainya. Kita kira apakah itu sekedar tinggal beli aja gitu di toko elektronik gitu? Tidak teman-teman, yang semua itu, yang seperti itu sebenarnya diatur oleh pemerintah. Jadi pemerintah secara berkala pasti akan memeriksa alat-alat ukur itu. Termasuk misalnya alat ukur di pom bensin, itu kan ada alat ukurnya juga. Jadi semua hal yang kaitannya dengan alat ukur di dunia perdagangan itu akan diawasi ya oleh pemerintah seperti itu. Nah, kalau bicara alat ukur kan Anda masih senang dengan hitung-menghitung juga begitu ya. Itu sebagai contoh. Itu namanya metrologi, bukan meteorologi ya. Bukan meteorologi, metrologi, meter, dari meter maksudnya. Dari kata kuncinya adalah meter. Baik, itu sekedar beberapa contoh saja. Sekarang saya balik ke wilayah elementary. Di elementary tadi kan ada yang di awal sebenarnya kita sudah bicarakan adalah IPDN. IPDN bagaimanapun juga nanti akan ada urusannya dengan administrasi pemerintahan. Seperti itu. Ya di level kelurahan, kecamatan, dan seterusnya. Di sisi lain ada urusan dengan misalnya sekolah tinggi kependudukan. Itu nanti kaitannya dengan data-data kependudukan. Kita punya KTP misalnya ya. Kita punya kartu keluarga. Nah itu semua kan itu adalah catatan-catatan kependudukan. Itu di bawah pemerintah dalam negeri. Begitu. Oke, berikutnya di wilayah thinking dan reasoning, saya kira ada dua yang paling terkenal ya, jadi ya mungkin jadi favorit juga biasanya di anak SMA, di pemerintahan, karena yang terutama yang satu ya yang anak emasnya lah, anak emas dari Kementerian Keuangan, dan jadinya memang anak emas juga di dunia sekolah kedinasan, yaitu sudah bisa ditebak STAN ya, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Seperti itu. Di STAN ini nanti ada yang ke bidang akuntan, kerja di BPK misalnya auditor BPK atau BPKP. Ada yang kerjanya khusus ke pajak, itu nanti jurusan tersendiri. Ada yang khususnya ke bea cukai. Bea cukai itu nanti urusannya dengan mengatur pendapatan negara dari lalu lintas barang. Atau ya baik lalu lintas dana maupun dari produksi perdagangan. Jadi ada bea masuk, ada cukai. Kalau cukai itu, ini nggak tahu nih anak IPS pun mungkin nggak inget ya apa itu cukai. Jadi cukai itu adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan. Tujuannya sebenarnya adalah justru karena produksi barang itu harus dibatasi. Jadi supaya membatasinya adalah ya disuruh bayar. Karena disuruh bayar harga jadi lebih tinggi, daya beli juga jadi ditekan. Seperti itu. Ya pada prakteknya nggak persis seperti itu terjadinya ya. Kayak ya produksi rokok itu kan ada cukainya. Begitu, ada cukainya. Kalau bea ya kan bea cukai. Bea itu impor barang dari luar negeri, begitu. Mas Yusuf beli boya misalnya ya, belinya dari Hong Kong. Ya. Jadi kalau ditanya ini gimana, apa boya dari mana? Boyanya bagus dari Hong Kong, emang dari Hong Kong gitu kan, seperti itu. Ya itu ada biayanya ya. Kita orang awam taunya nyebutnya itu pajak gitu. Ya, kalau pajak barang masuk namanya bea gitu ya. Nah itu ada tuh. Saya kemarin beli ya ini kan
Saya seperti ceritakan di awal kelas ini Sabinetek ini. Ini wireless mic. Harganya 2,5 juta. Biaya masuknya kena 600.000. Gede juga. Seperti itu ya. Kalau teman-teman ada yang kemarin ikut-ikutan heboh beli Brompton nggak sih? Ada nggak? Arel barangkali bapaknya Mas Sarbo beli Brompton nggak? Kali aja Belum beli ya. kebeli Om. Allah, belum Saya kebeli. milih motor Kang daripada Brompton. Ya, oke. Itu kalau beli langsung dari luar negeri pasti kena pajak. Dan sebenarnya bukan pajak ya, tapi kena biaya masuk ya. Seperti itu. Gitu. Kalau nggak kebeli Brompton, belinya Bromnot aja. Beda dikit kan? Seperti itu ya. Kalau nggak kebeli sepedanya, minimal kebeli stikernya, ya kan? Stikernya aja tempel di sepeda lipat Anda kan. Udah orang percaya aja tuh, weh stikernya Brompton gitu ya. Oke ya. Nah itu kan. Jadi di stand itu ada yang jadi akuntan, ada yang kerja di pajak, ada yang di bea cukai ya, seperti itu. Itu sebagai contoh ya. Nah, ada juga yang masih dunia hitung-menghitung, jadi sebelahnya analis ada treasury, ada sekolah tinggi ilmu statistik. Bisa dipastikan menurut saya, orang kalau masuk ke sana mesti senang matematik. Begitu. Jadi kayak misalnya orang sekolahnya ke sekolah tinggi kesejahteraan sosial, ya mesti senang melayani orang dong. Yang satu ini statistik, ya udah jelas, mesti senang ngumpulin data, ngolah data. Ya, Anda tahu kan ya BPS ya, Biro Pusat Statistik, itu badan khusus milik negara gitu ya, instansi khusus. Dia menyediakan data sebenarnya untuk berbagai macam kementerian, tergantung kebutuhannya data apa. Yang jelas yang paling mudah diingat adalah mereka selalu melakukan sensus, ngambil data ya. Ambil data jumlah penduduk, penghasilan penduduk, tingkat pendidikan penduduk, tingkat daya beli, sensus ekonomi, dan macam-macam. Seperti itu. Begitu. Itu yang umum, yang dari dunia thinking ya. Ada analis, ada treasury, ada stan, ada sekolah tinggi ilmu statistik. Masih banyak sebenarnya jurusan-jurusan lain ya. Berikutnya di wilayah reasoning ada restorer, evaluator, ada explorer. Sekedar contoh saja, saya rasa kalau informasi detailnya teman-teman bisa cari sendiri, tidak sulit saya kira di internet. Ada misalnya sekolah tinggi klimatologi ya. Ini mestinya kalau ada Pak Nuga Putrantia ini asik ini. Gimana Mas Yusuf? Kita seret aja gitu Pak Nuganya masuk ya. Itu salah satu sekolah kedinasan yang ada. Jadi nanti kerjanya ya sangat terkait erat dengan Badan Meteorologi dan Geofisika, BMKG ya. Nah itu kaitannya dengan cuaca. Itu kan harus orangnya orang peneliti lah kira-kira gitu ya, explorer ngumpulin data. Kemudian mereka menilai, evaluator, tapi di sisi lain juga mesti ada jiwa melayani. Karena sama seperti BPS sebenarnya, data klimatologi, meteorologi, geofisika itu semua selalu dibagikan kepada instansi-instansi lain yang terkait. Seperti itu. Kalau ya misalnya cuaca ini nanti kaitannya dengan transportasi misalnya, itu pasti diberikan. Seperti itu. Itu ya. Baik. Nah, yang belum dibahas ini generating idea. Generating idea ini tentang orang-orang bidang-bidang kreatif ya. Banyak bidang-bidang kreatif dan yang menarik ternyata ada loh sekolah kedinasannya seperti itu. Tapi yang saya ingin ceritakan di sini cukup satu saja sebagai contoh, yaitu sekolah tinggi ilmu pariwisata. Begitu ya. Jadi sekolah tinggi ilmu pariwisata ini yang terkenal sih yang di Bandung ya. Di Bandung
dulu disebutnya NHI ya, tapi orang Bandung nyebutnya NHI, National Hospitality Institute. Sekarang diubah namanya, dinasionalisasikan. Jadi Sekolah Tinggi Pariwisata. Begitu ya. Sekolah Tinggi Pariwisata itu di sana mesti orang-orang yang kreatif dan senang melayani. Seperti itu. Kalau senang melayani sudah jelas kaitannya dengan server. Bagus juga kalau ada komunikator, ambasador. Namun kreativitasnya ya dari generating idea, begitu. Karena misalnya ada yang di bagian dunia kulinernya di perhotelan tersebut, ya mesti orang yang kreatif, senang berinovasi, bikin menu-menu baru, begitu ya. Gitu. Di sisi lain ada juga bagian hospitality-nya. Hospitality-nya inilah yang pelayanannya, seperti itu. Tapi kalau sudah level manajerial, namanya hospitality, itu mesti punya marketer strategis dan visionary. Karena ya mereka akan masih selalu berinovasi ya, mengikuti tren dunia pariwisata. Sekarang dalam situasi COVID begini, dunia pariwisata kan termasuk yang paling terpukul. Begitu. Di zaman COVID ini bisnis kesehatan dianggap menjadi yang paling sibuk, walaupun tentu saja kesibukan ini sangat melelahkan bagi mereka. Yang paling nggak ada kerjaan itu adalah pariwisata. Ya walaupun sekarang sepertinya mulai sibuk lagi, walaupun sambil kitanya gelisah ya. Ini gimana sih pariwisatanya udah rame lagi, bener gitu, aman ya, kita ragu nih sebenarnya. Oke, jadi itu ya Sekolah Tinggi Pariwisata yang ya tidak hanya ada di Bandung, sebenarnya ada di beberapa kota di Indonesia. Seperti itu. Nah, jadi silakan disesuaikan Anda minatnya di mana. Kalau Anda memang tertarik untuk bekerjanya itu di instansi pemerintahan. Apa kenyamanan dari bekerja di instansi pemerintahan? Anda bisa hidup di tengah stabilitas. Stabilitas yang dimaksud di sini adalah karena aturan sudah serba jelas, prosedur jelas ya. Jenjang karir juga sebenarnya sudah jelas. Tugas Anda spesifik apa sudah jelas. Secara hak penghasilan juga sudah jelas, begitu ya. Seperti itu. Bagi sebagian orang yang memang modal utamanya di dalam bekerja adalah kepatuhan dan ketekunan, maka sangat layak atau sangat wajar jika bekerja di instansi pemerintahan itu betul-betul menjadi pilihan utama begitu. Dan ya kan negara ini memang masih ada yang ngurus ya. Jadi di antara teman-teman ini memang mesti ada yang masuk ke sana gitu. Begitu. Kalau semuanya resign kayak saya itu kan ya nggak bener lah, negara ini nggak ada yang ngurus nanti kan. Seperti itu, gitu. Jadi bagi tugas ya sesuai dengan karakter, sifat dan kekuatan masing-masing. Begitu. Ada yang tertarik bekerja di lingkungan Kementerian Luar Negeri? Maka Anda mesti menjadi diplomat ya. Nanti kuliahnya hubungan internasional. Anda bisa juga dari hukum tapi hukum internasional bisa. Atau Anda belajarnya di bidang sastra, sastra bahasa maksudnya tentu saja. Ini bahasa asing. Sastra Jepang, sastra Rusia misalnya. Ya sastra Rusia ya nanti bisa bekerja di konsulat RI yang ada di sana. Seperti itu. Begitu. Kalau sastra Rusia kemudian jadi apa? Camat Indihiyang di Tasik itu kan rada nggak nyambung ya sebenarnya ya. Begitu. Atau sastra Jepang begitu ya. Atau ya apa ya misalnya kuliahnya sastra Inggris gitu ya. Bercita-cita kerjanya di Singapura, dapatnya jadi lurah Singaparna gitu ya. Di Garut gitu ya. Ya mirip tapi jauh sih soalnya. Nah, seperti itu ya. Anda bisa juga itu departemen atau Kementerian Luar Negeri. Nanti pekerjaannya Anda sebagai diplomat, kuliahnya di HI. Hubungan internasional atau sastra bahasa asing. Kalau Anda ingin bekerja, saya pengen di kedutaan besar Indonesia yang ada di Jeddah ya.
Jadi saya bisa umroh tiap bulan. Betulan loh, itu emang bisa, betul. Anda bisa umroh tiap bulan kalau Anda kerjanya di sana, begitu ya. Ya boleh, berarti kan sastranya nanti sastra Arab. Begitu. Itu beberapa pilihan ya. Dikembalikan kepada rekan-rekan, kepada sahabat-sahabat, Anda gimana, tertarik nggak mengabdi bagi negara, menjadi aparatur sipil negara, ASN, zaman dulu disebutnya PNS, pegawai negeri sipil, begitu. Yang jelas, kalau penegasan saja, kalau Anda ingin bekerja di catatan sipil, kuliahnya bukan di teknik sipil ya. Itu aja dari saya, itu jangan sampai keliru. Ya, nanti soalnya kalau keliru, tahu-tahu tersesat jadi trainer, begitu ya. Oke, baik, sip. Mari kita ngobrol dulu ya. Barangkali dari Mas Yusuf, Coki ada cerita. Oh ya, Mas Yusuf, Ya, Mas, kenapa? kayaknya cukup bergengsi ya kalau bekerjaan itu bisa jadi sipir napiter gitu, gimana Mas? Lowongan itu. Itu berat itu. Harus melalui penggemblengan dulu. Oke. Itu tapi kalau misalnya itu kan di Kementerian Kehakiman kan? Iya, Kemenkumham. Ya. Oh ya. Jadi itu di lembaga pemasyarakatan ya, LP ya. Iya. Oke, LP di bawah Kementerian Hukum. Kemenkumham Kemenkumham ya, Kementerian Hukum dan HAM. dan Pertahanan. Oh, bukan. Hak asasi HAM. manusia ya. Iya. Oke. Baik, Kemenkumham itu apa Mas kalau mau kerja di sana Mas? Pernah nanya-nanya nggak jalur pendidikannya itu gimana? Saya nggak berani nanya juga sih. Luar biasa. Ini memang kalau tapi yang jelas orang komander lah ya. Ya, komander lah jelas. Jadi rekan-rekan bisa bayangkan ya. Nggak tahu nih teman-teman di sini seberapa banyak yang tahu bahwa di Indonesia ada ya bahasa sehari-harinya kan penjara ya, penjara. Tapi kalau nama resminya lembaga permasyarakatan. Kenapa disebut lembaga pemasyarakatan? Karena tujuannya sebenarnya adalah rehabilitasi ya. Jadi rehabilitasi moral, rehabilitasi attitude, begitu ya. Sehingga orang yang semula didakwa sebagai pelaku pelanggaran hukum itu dibina, dididik supaya memperbaiki sikap dan kembali menjadi bagian dari masyarakat. Makanya disebut lembaga permasyarakatan. Seperti itu. Nah, bahasa yang lebih lumrah di masyarakat ya penjara, di mana fungsinya di persepsi kita ya, di persepsi kita adalah yaitu adalah hukuman. Jadi pelaku kejahatan, kriminalitas, mereka harus dihukum karena melakukan sesuatu yang salah. Hukumnya dalam bentuk misalnya ditahan ya, di penjara. Nah, ya penjara itu kan pasti ada yang ngurus ya, yang lazim dikenal di masyarakat nama profesinya sipir ya, sipir. Kenapa sipir ya? Maksudnya ya kalau polisi itu kan istilah yang lazim ya. Oke, sipir ya. Nah, kebetulan ini Mas Yusuf ini mertuanya sipir. Begitu. Dan bukan di tempat sembarangan, itu di Alcatraz-nya Indonesia ya. Jadi kalau di Amerika itu ada penjara yang paling ketat pengamanannya, namanya penjara Alcatraz, di tengah laut posisinya. Jadi kalau mau lari dari Alcatraz itu ya wah, rumit lah kayak gitu ya. Seperti itu. Nggak tahu kalau minta bantuan Dr. Strange kayaknya lebih mudah. Nah, kalau di Indonesia penjara seperti itu namanya atau letaknya di Pulau Nusa Kambangan. Di Jawa Tengah, bagian selatan, tepatnya di selatan di Kabupaten Cilacap ya. Betul ya, Mas ya? Ya, betul. Oke, ada Pulau Nusa Kambangan. Itu ada selatnya Cilacap,
yang mana kota Cilacap itu kan sebenarnya salah satu yang paling banyak atau bukan banyak ya menggunakan atau identik lah dengan kota Cilacap adalah kilang minyak Pertamina. Pinggir laut kan, itu ada selat. Nah, kemudian ada pulau. Begitu. Nah, di pulau itulah ada penjara Nusa Kambangan. Saya pribadi pernah ke sana sekali. Ke Nusa Kambangan ya. Bukan ke penjaranya. Itu ngelewatin penjaranya aja nggak berani, serem. Ngelewatin. Ngapain sih ke Cilacap jauh-jauh? Saya kuliah lapangan biologi. Ngalamin nggak Coki kalau Coki? Kalau ke Cilacap mah enggak. Enggak ya? Enggak. Beda mental memang ya. Oke. Iya, dosennya. Kalau kita kan siap. Iya benar juga ya. Bener ya. Kalau kita mah disuruh kemana juga ayo. Iya betul. Dosennya nggak berani ya. Itu ngalamin ke sana berapa hari sih? Pokoknya nginep sih di sana. Nginep 2 malam kalau nggak salah. Lumayan keluar gatal-gatal soalnya di sana banyak ada serangga yang suka gigitin kulit gitu. Jadi pulang-pulang dari Cilacap itu beberapa teman-teman saya itu ada yang sampai harus ke dokter kulit gitu ya karena ada serangga apalah gitu di sana. Gitu. Tapi ya memang itu karena pulau itu cukup cukup asli lah kira-kira gitu kan. Itu pulau yang ya sepertinya yang ada di sana ya itu aja sebenarnya. Benar nggak sih Mas? Iya, ada. Saya belum pernah diajak ke yang penjaranya juga sih. Oke. Tapi Ada kayak apa lingkungan penduduk gitu? Ada. Atau sekedar lingkungan pekerja di penjara itu? Kayaknya ada lingkungan penduduknya, tapi kalau udah mulai masuk ke daerah Lapas Nusa Kambangannya itu betul-betul steril sih. Oke. Baik. Jadi memang Nusa Kambangan ini penjara dengan tingkat keamanan maksimum ya. Jadi semua yang kejahatan kelas berat lah, termasuk ya teroris, begitu ya. Ya perkara kita masing-masing mungkin punya pendapat perihal isu terorisme ini. Tapi yang jelas penjaranya di sana, seperti itu, gitu ya. Ini berangkatnya tiap hari aja naik perahu kan? Ya betul. Jadi nggak ada jalan raya ke sana tuh jembatan gitu nggak ada. Jadi memang sepertinya didesain untuk steril lah, bukan daerah yang banyak diakses masyarakat. Ya pasti ada orang tinggal di sana ya minimal para karyawan keluarganya kan, mereka rumahnya di sana sebagian seperti itu. Gitu. Nah, secara ekologi itu menarik karena ini lingkungan yang relatif perawan lah istilahnya gitu ya. Gitu. Kalau Coki ke Alas Purwo ya. Kalau saya ke Banyuwangi. Pernah juga saya ke Banyuwangi, Ki. Iya, sama kayaknya itu deh. Sama juga kan ya Banyuwangi. Iya sih. Beda ya. Ya Alas Purwo ya. Oh iya betul. Kerajaan Jin disebut. Iya. Yang kayak Afrika kan Betul. lokasinya. Kang Coki bawa pulang. Kang Coki bawa pulang jin dari sana. Wah, Jinnya pada pingin ikut, saya bilang jangan penuh. Rata-rata sih kalau anak ITB ke Ciampelas aja sih. Ya, banyak jin di sana. Banyak di sana. Banyak variasinya. Oke. Nah, itu ya. Nah, jadi profesi sipir itu pasti ada jalur pendidikannya khusus itu, yakin saya. Gitu ya. Cuma saya sendiri nggak terlalu tahu persis. Karakter orangnya sudah jelas. Karakter orang-orang yang mesti disiplin, sangat patuh aturan, begitu ya. Cara mental kuat, berani ngadepin orang. Jangan terlalu perasa lah ya, gampangannya begitu. Seperti itu. Jadi kalau empati kuat, nggak tahu tuh cocok apa enggak. Butuhnya komander yang kuat, begitu ya. Gitu kira-kira. Itu pekerjaan khusus tuh. Gitu. Ada yang suka nonton? Ya ini beda generasi sih. Tapi minimal barangkali ada yang tahu. Prison Break. Prison Break mah masih kejamanan kita. Ya Hanya yang lumayan lah. Kalau iya. anak sekarang hanya yang Sufi aja yang tahu kan. Oh iya sih benar. Karena sekarang tanya Prison Playbook kan. Apa?
Ada Hah? Prison Playbook, itu mah yang lain lagi, beda lagi. Drama Nggak tahu. Korea. Drama Korea. Oh, ya. Ya. Oke. Oke. Ini sorry ya, GJ ya, udah mulai GJ ya. Ini. Oke. Mulai Silakan, random ini. silakan. Baik, jadi teman-teman, sebenarnya ditekuni, terutama jika memang niat menekuninya memang karena kepedulian ya terhadap urusan-urusan tersebut. Misalnya tadi Anda senang dengan pendampingan anak-anak jalanan misalnya. Ya bisa Anda kuliah di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial. Seperti itu. Atau misalnya memang Anda tertarik dengan sandi negara tadi ya. Itu apaan sih gitu. Rasanya kalau menurut saya ya, rasanya sayang sekali kalau orang masuk ke sana. Sesederhana karena ya lumayan lah ini ada lowongan, saya coba daftar deh gitu. Siapa tahu keterima gitu kan. Seperti itu. Kalau STAN, ya kalau STAN udah nggak perlu dibahas lah ya karena dia sudah saking populernya. Cuma kan tahun ini STAN nggak ada rekrutmen. Gitu, nggak ada pendaftaran. Nggak tahu kenapa. Oke, yang lain masih buka. Saya punya seorang teman di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Ya. Sudah, memang kalau di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik itu sudah serba jelas lah ininya. Jenjang karirnya begitu ya. Saat ini dia tugas di BPS, Biro Pusat Statistik. Kantor dia di Jakarta. Sering ke daerah. Salah satu yang sering dia datangi adalah ya ke Bandung. Saya sering ketemunya waktu dia ke Bandung. Karena di Bandung itu dia biasanya ada rapat dengan BPS provinsi. Dan kalau sudah rapat kerja begitu dia bisa ya 5 hari lah di Bandung. Menginap di hotel sudah jelas gitu ya. Kemudian di sela-sela waktu tugas dia break sudah malam misalnya. Ketemulah ya nostalgia, namanya juga teman SMA. Memang saya bisa melihat kehidupannya sangat stabil, simpel begitu. Tapi ya bukan berarti santai-santai karena jelas dia punya tugas kumpulin data, ngolah data, mengevaluasi dan sebagainya. Makin ke atas jabatannya, makin besar tanggung jawabnya. Misalnya termasuk salah satunya adalah memimpin proyek-proyek berskala nasional. Sensus ekonomi tahun 2018 misalnya. Yang tahun ini 2020 itu kan ya sensus penduduk. Walaupun memang karena COVID, sensus yang mestinya dilaksanakan di bulan Januari, Februari, Maret itu gaungnya itu tertutupi lah. Zaman saya masih kecil, sensus penduduk itu seingat saya 10 tahun sekali. Jadi 30 tahun yang lalu, waktu saya masih 10 tahun berarti ya, saya masih ingat betul. Yang namanya sensus itu program besar di TVRI digaungkan begitu ya. Sensus penduduk, semua orang harus tercatat gitu ya. Saya yang waktu itu masih anak-anak saja merasakan itu momen atau agenda penting ya, agenda negara yang sangat penting. Jadi kami itu menunggu-nunggu gitu. Ya, nunggu-nunggu petugas sensusnya datang gitu ya. Ya, khawatirnya kalau pas datang saya nggak ada gitu nanti nggak diaku anak gitu kan bahaya. Seperti itu. Itu ya, itu di BPS tadi seperti itu. Jadi banyak bidang-bidang sosial humaniora. Kalau sosial humaniora yang sifatnya lebih ke akademisi, memang tidak bekerja di instansi pemerintah, tapi kembali bekerja di perguruan tinggi. Jadi kayak para dosen gitu ya. Dosen sejarah, dosen filsafat, dosen ilmu budaya, dosen sosiologi, geografi dan sebagainya. Itu akademisi. Apakah Anda tertarik ke bidang-bidang tersebut? Simpel aja, apakah Anda memang merasa Anda pribadi yang ya karakteristik akademisi. Anda senang belajar, Anda senang mencari pengetahuan baru, mengumpulkan data, melakukan penelitian. Dan Anda nyaman dengan administrasi pendidikan yang banyak. Seperti itu. Kehidupannya memang seperti itu. Kehidupan yang formal, teratur.
sesuatu yang mungkin buat sebagian orang seperti tidak nyaman karena terasa monoton, tidak banyak ruang untuk kreativitas. Tapi buat sebagian Anda, saya yakin itu justru adalah kehidupan yang sangat menyenangkan. Karena tadi sudah serba jelas, serba teratur, begitu ya. Kehidupan yang stabil, terarah, gitu. Menenangkan kan itu. Buat Anda, juga buat keluarga Anda. Seperti itu. Baik. Itu beberapa contoh ya yang bisa saya berikan. Ada juga tadi yang kaitannya dengan transportasi, sebenarnya nanti bisa dicari tahu lebih spesifik apakah kaitannya transportasi darat, transportasi laut ya. Karena ada, kalau laut ya ilmu pelayaran, perkapalan itu ada seperti itu. Ada perkereta apian, kemudian ada penerbangan, tergantung. Itu bidangnya bidang transportasi ya. Seperti itu. Itu sekedar beberapa contoh saja begitu ya bagi rekan-rekan. Jadi pada dasarnya setiap kementerian itu biasanya punya sekolahnya sendiri. Begitu. Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Sosial, Keuangan, Menkumham begitu ya. Kelautan, Perikanan, Pertanahan. Barangkali Anda tertarik juga, itu ada sendiri sekolahnya. Otomatis pas lulus pekerjaannya sudah jelas di Badan Pertanahan Negara ya. Seperti itu. Jadi setiap kementerian itu punya ininya sendiri. Begitu. Bahkan ada yang cukup cukup spesifik seperti badan namanya Batan. Barangkali Anda pernah dengar, kalau kuliahnya di ITB ya tahu banget lah, karena ya Batan itu tetangganya ITB begitu. Ada di sebelah ITB. Badan Tenaga Nuklir Nasional. Seperti itu. Nah, itu juga ternyata ada sekolahnya, sekolah kedinasannya tersendiri. Seperti itu. Dan ya sebenarnya jadi kayak orang engineering kan. Memang jelas engineering itu. Begitu, senang membaca dan sebagainya begitu ya. Begitu ya. Baik rekan-rekan sekalian, tentang dunia dunia sosial humaniora ini, jadi kita sudah bahas sisi private-nya bisnis kemarin, sekarang ini sisi yang sifatnya lebih ke formal institusional begitu ya. Kalau di sisi private itu sangat mengandalkan kreativitas dan keleluasan Anda bergerak, namanya juga berbisnis seperti itu. Kalau di dunia pemerintahan ini tadi beda sekali ya, yang satu leluasa, yang satu itu fleksibel, bergerak dengan cara sendiri, kreativitas sendiri begitu ya. Harus siap dengan banyak ketidakpastian di bagian pemerintahan institusional seperti ini ya, tadi sudah serba jelas aturannya. Anda lebih merasa fit ke yang mana begitu. Saya khawatirnya, nah ini fakta yang sering kali ini terlihat jelas rekan-rekan di lapangan. Banyak orang-orang pemilik bisnis mengeluhkan karyawannya karena karyawannya bekerja itu seperti karyawan instansi. Begitu ya. Jadi mereka fokus menjalankan prosedur, masuk sesuai dengan jam kerja, pulang sesuai dengan jam pulang kerja. Tapi ketika perusahaannya butuh inisiatif lebih, butuh kreativitas, butuh keberanian mengambil cara-cara tanpa harus nanya ke atasan gitu ya. Karena kan kalau bisnis mengambil kesempatan itu perlu reaksi yang cepat. Karyawannya tidak melakukan itu. Nah, mereka para pemilik bisnis mengeluh. Kok gini sih gitu. Yang menarik di sisi lain, di dunia pemerintahan
yang mestinya serba patuh dan tekun ini, tidak sedikit juga yang justru mengeluhkan. Saya tuh punya ide kreatif, gak dikasih ruang. Saya ingin mengaktualisasikan diri, kepentok aturan, gitu ya. Saya pengen gerak cepat, birokrasinya justru lambat, kayak gitu. Saya garuk-garuk kepala sendiri, gimana sih ini? Gitu ya. Ini mbok dituker aja gitu kan, beres. Jadi sebagian orang yang dianggap salah tempat, orang kayak begini kok di dunia bisnis. Kalau mau ke pemerintahan aja deh gitu. Ternyata di pemerintahan pun justru ada juga yang begitu masalahnya justru. Mestinya ada di dunia bisnis gitu. Kok mereka malah ada di dunia pemerintahan. Ini sama seperti perusahaan mengeluhkan susah mencari karyawan. Di dunia para pencari kerja, keluhannya susah diterima kerja. Ini kan lucu ya. Jadi waktu saya bertugas di ITB Career Center, jadi secara rutin memang berurusan dengan event-event rekrutmen kerja. Begitu ya. Jadi perusahaan datang ke ITB, mereka propose mau presentasi, perusahaannya menyampaikan lowongan kerja ada apa saja. Mereka minta difasilitasi ruangannya, dijadwalkan, dipromosikan ke mahasiswa tingkat akhir dan sarjana-sarjana yang baru lulus bahwa perusahaan kami misalnya Selam Bersih itu mau promosi, mau presentasi. Kami buka lowongan di ITB, seperti itu. Nah, kelihatan tuh dari muka-muka perusahaan itu bahwa mereka tuh aduh berharap banget dapat anak ITB yang mau kerja di mereka. Rasanya tuh kok susah gitu. Padahal Selam Bersih itu ya kurang gimana kalau kita bicara gaji ya. Namanya juga perusahaan eksplorasi di dunia perminyakan pertambangan lah gitu. Begitu. Tapi kok susah gitu ya. Dapat mahasiswa yang bagus, sarjana yang bagus. Di sisi lain sama sarjana juga bilang, kok kami kayaknya susah banget dapat lowongan yang cocok gitu. Udah ikut nggak keterima kayak gitu. Kok susah banget sih gitu. Masalahnya di mana ya? Seperti itu. Nah, jangan-jangan memang masalahnya karena wawasan karir yang kurang. Jadi mahasiswa itu selama dia kuliah tidak betul-betul dengan jelas mempersiapkan kompetensi kerja dia begitu. Jadi sibuknya apa selama kuliah nggak nyambung dengan apa yang nanti dibutuhkan oleh perusahaan. Dan memang faktanya seperti itu ya rekan-rekan. Jadi data dari Gallup pernah bertanya kepada para pemimpin perguruan tinggi. Saya carikan slide-nya ya, tapi saya ingat kok informasinya. Jadi Gallup itu bertanya, apakah Anda merasa sudah menyiapkan mahasiswa Anda untuk siap kerja? Apakah program Anda, kurikulum Anda, proses pendidikan di institusi Anda atau perguruan tinggi Anda itu memang menyiapkan mahasiswa untuk siap kerja? Ya, jawabannya begitu. 96%, coba bayangkan. 96% pimpinan perguruan tinggi mengatakan, iya kami menyiapkan mahasiswa siap kerja. Ketika Gallup bertanyanya ke perusahaan, begitu ya, bertanya ke perusahaan, apakah mereka merasa sarjana yang baru lulus, yang kemudian melamar kerja di mereka, itu memang rata-rata itu memang siap bekerja. Hanya 11% pimpinan perusahaan yang menyatakan, ya setuju, kami melihat para sarjana yang baru lulus ini, fresh graduate ini memang siap kerja. Itu cuma 11%. Seperti itu. Kan jomplang banget.
dan data 11% pimpinan perusahaan ini yang setuju dikaitkan dengan data lain yang menyatakan bahwa lebih dari 80% mahasiswa Indonesia itu merasa salah jurusan. Ini kok angkanya kok kayak ketemu gitu ya, antara 11 dengan 87. Gitu. Walaupun ini data yang berbeda ya. Bukan data yang sama-sama membahas topik yang sama, beda topik. Yang 11% topiknya apa? Yang 87% itu topiknya mahasiswa salah jurusan. Jadi memang faktanya ya perusahaan bilang susah nyari karyawan, nyari pekerja. Pekerja bilang susah nyari kerjaan. Gitu ya. Titik temunya di sebelah mana? Titik temunya adalah memang para pekerja, para fresh graduate ini, para pencari kerja ini memang mereka aktif nyari pekerjaan. Tapi mayoritas dari mereka itu dianggap tidak siap kerja oleh perusahaan. Jadinya perusahaan berkata susah nyari karyawan. Dan itu artinya perusahaan jadinya seringnya adalah menolak lamaran kerja. Ketika perusahaan seringnya menolak lowongan kerja, seringnya menolak kandidat, ya wajar kalau di dunia pencari kerja omongannya adalah susah nyari kerja begitu. Ialah situ nggak punya kesiapan, konsep karirnya atau rencana karirnya nggak jelas, sehingga ketika interview nggak kelihatan gitu mantap, begitu ya. Seperti itu. Baik. Rekan-rekan, itu sekedar informasi tambahan aja ya. Kalau kita kembali lagi ke topik malam hari ini, kita membahas tentang dunia pekerjaan humaniora, seperti itu. Saya kira intinya ada pada dua hal. Pertama, apakah Anda memang memiliki minat khusus ke bidang-bidang sosial humaniora? Tadi kan Ariel cerita senang ilmu sejarah misalnya ya. Seperti itu. Itu bisa juga tuh dikaitkan dengan dunia kerja sosial humaniora. Tinggal ahli sejarahnya ini mau kerja di mana. Artinya keahlian dalam bidang sejarahnya itu diterapkan dalam hal apa. Ada yang misalnya untuk studi arkeologi. Kalau penelitian arkeologi berarti kerjanya itu di kampus ya. Di kampus. Karena kampus yang melakukan penelitian arkeologi itu. Atau bisa juga di instansi khusus di pemerintahan. Begitu ya. Seperti itu. Berikutnya bisa juga ahli sejarah ini misalnya membuat lembaga sendiri, lembaga penelitian sendiri. Bisa juga bergabung ke lembaga internasional. Misalnya UNESCO. UNESCO itu kan dia berurusannya dengan sosial humaniora dan pendidikan dan sebagainya. Di Indonesia ada tempat-tempat yang diberi status dia tuh World Heritage. Dia adalah peninggalan kebudayaan berkelas dunia, kira-kira begitu. Status itu siapa yang memberi? UNESCO. Kenapa UNESCO bisa memberi status tersebut? Memang karena status ini karena UNESCO ini adalah badan dunia dibentuk oleh United Nations, UN, PBB. Fungsinya kaitannya dengan seperti itu. Memelihara tentang katakanlah ya kemanusiaan lah, kira-kira begitu. Salah satunya pendidikan dan kebudayaan. Itu sebagai contoh. Bisa juga bekerja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, especially di bagian kebudayaannya. Begitu ya. Tergantung begitu ya. Topik sejarahnya juga topik sejarah apa? Begitu ya. Ada sejarah agama ya, dalam hal sejarah Islam misalnya. Ada sejarah budaya, sejarah kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa misalnya itu di Indonesia. Seperti itu. Ada sejarahnya, ini sejarah tentang arkeologi, sejarah yang kaitannya berarti banyak berurusan dengan geologi ya, dengan tanah dan segala hal yang terpendam di dalamnya dari masa lalu seperti itu. Nah, itu mesti diperjelas. Nah, sebenarnya rekan-rekan
Selama kita bisa set aside, meletakkan dulu deh di samping, kesampingkan dulu urusan pikiran, ini kata Mas di orang ini kerjaan ini keren nggak sih gitu ya, penghasilannya gimana gitu. Jangan nanya itu dulu gitu. Anda tertarik nggak gitu? Anda tertarik nggak dengan knowledge-nya? Begitu. Dengan objeknya gitu ya. Kalau ada orang saya tertarik misalnya dengan anak jalanan misalnya. Oh ya oke. Saya tertarik dengan suku-suku yang asli, masih asli di Indonesia. Saya tertarik dengan masyarakat adat misalnya. Seperti itu. Itu kan satu ketertarikan khusus ya rekan-rekan. Ketertarikan khusus itu menurut saya sangat menarik, sangat bagus kalau itu menjadi dorongan dalam Anda berkarir. Seperti itu ya. Anda yang misalnya sangat tertarik dengan sebaran etnis Tionghoa dan asimilasi mereka dengan berbagai suku yang ada di Indonesia. Seperti apa sih? Nah, itu menarik untuk diperhatikan. Gitu ya. Karena baik di Aceh, Sumatera Utara, ataupun di Maluku dan Papua, etnis Tionghoa itu ya ada. Hidup berasimilasi, sudah ada di sana dari sekian tahun yang lalu, ratusan tahun bahkan cukup lama. Nah, ini bagaimana asimilasinya? Tertarik nggak yang seperti itu? Gitu ya. Nah, kalau punya ketertarikan khusus seperti itu bisa ditekuni. Begitu ya. Itu sebagai contoh. Ada contoh lain yang menarik tapi ini beririsan antara ilmu humaniora dengan teknologi. Misalnya ada nggak di antara teman-teman yang tertarik dengan bagaimana sih manajemen data kependudukan di Indonesia? Data kependudukan di Indonesia ini rapi nggak sih? Karena kan udah umum di Indonesia kalau data kependudukan itu nggak rapi dan kemudian tumpang tindih. Contohnya tumpang tindih itu misalnya begini. Ada orang, ya kayak saya misalnya, saya dari Bandung pindah ke Jogja. Waktu di Bandung saya sudah mengurus, Pak, saya pindah ya ke Jogja. Saya urus surat pindahnya, sehingga dengan perpindahan itu, dengan sendirinya mestinya kartu keluarga saya yang di Bandung sudah dinyatakan tidak berlaku ketika saya membuat kartu keluarga yang baru di Yogyakarta. Apalagi kalau misalnya ya anak saya nambah, otomatis kartu keluarga harus diperbarui. Diperbaruinya di mana? Ya di mana saya mau status resmi kependudukan saya. Saya di Jogja ini cuma numpang lewat apa mau menetap? Oh, saya mau menetap. Nah, kalau menetap, uruslah ke RT, urus ke RW, urus ke kelurahan. Pak, saya mau jadi warga sini. Seperti itu. Diurus. Mestinya kartu keluarga saya cuma ada satu. Otomatis saya yang di Bandung itu dinyatakan tidak berlaku. Tapi kadang-kadang kan nggak serapi itu. Begitu. Dan kapan kita ketahuannya? Salah satu momen di mana seringkali ketahuan kalau data kependudukan itu kurang rapi, ketika pilkada ya, atau pilpres ya. Kenapa? Yes, that's all about data kan. Event-event besar seperti bukan. Rakyat Indonesia yang memiliki hak pilih itu berapa ratus juta. Begitu ya. Misalnya 200 sekian juta. Itu level nasional, nanti level provinsi berapa, level kabupaten berapa, kota, kemudian kecamatan, kelurahan, bahkan sampai per TPS. Seperti itu. Nah, kalau datanya double-double gimana? Kan bahaya. Ini bisa jadi asal mula sengketa politik ya, sengketa pilpres misalnya.
datanya double, terus nyoblosnya juga double. Gimana tuh? Begitu ya. Jadi ada yang namanya DPT, daftar pemilih tetap. Ya, kenapa saya tahu? Karena ya walaupun saya bukan orang yang bekerja di dunia humaniora, ya minimal aktif lah di RT, di RW ya. Saya pernah juga kok jadi panitia pemilu ya, KPPS maupun PPS ya, baik di tingkat RT, RW, kemudian di tingkat kelurahan. Seperti itu pernah. Jadi dari situ saya bisa melihat langsung, oh oke, ternyata data kependudukan itu sesuatu yang jika tidak diurus dengan rapi, tidak didukung teknologi yang memadai, itu bisa jadi keruwetan tersendiri. Dan kalau Anda punya minat yang kuat terhadap teknologi data ya, apalagi kan di masa depan yang namanya data science ini menjadi bidang yang akan terus dibutuhkan, berkembang pesat ya. Nah ini yang paling simpel data kependudukan aja. Bidangnya bidang humaniora, tapi teknologinya sebenarnya yaitu teknologi digital. Seperti itu. Bagaimana berminat menekuni hal tersebut? Begitu. Kalau Anda menekuni itu dan kemudian Anda menjadi ahli, begitu. Saya kira luar biasa ya. Seperti itu. Itu jadi tergantung sebenarnya rekan-rekan apakah ya kita sendiri mau mengeksplorasi bidang-bidang tersebut. Tidak mungkin berharap saya bisa menceritakan semuanya, karena saya bisa menjamin ketika rekan-rekan mengeksplorasi langsung ke dunia kerja sana, begitu banyak hal yang Anda akan tahu sendiri gitu ya. Jadi workshop ini memang tidak dirancang untuk kemudian Anda mengikuti, terus ujung-ujungnya adalah, oh oke, berarti kayak rumus matematik ya, X kuadrat tambah Y kuadrat begitu tambah Z kuadrat sama dengan apa, terus oh oke, berarti X-nya segini, Y-nya segini, Z-nya hitung sendiri, terus oke, berarti saya bakal sukses di bidang ini. Nah itu bukan rumus pasti seperti itu. Namun beberapa pertemuan kita yang dirancang 12 pertemuan ini, harapannya di satu sisi membuat Anda memahami jauh ke dalam diri Anda, di sisi lain juga sedikit banyak mengantarkan lah. Yuk kita lihat dunia di luar sana. Seperti itu ada apa. Tentu saja rekan-rekan sendiri yang paling tahu ya di luar sana itu ada apa. Begitu ya. Karena setiap orang pasti memiliki konteks kehidupan. Di dalam konteks kehidupan itulah Anda diminta atau bahkan dipanggil untuk berperan. Itulah panggilan hidup. Begitu ya. Baik rekan-rekan, barangkali memang di pembahasan kita sore hari ini bisa jadi rekan-rekan umumnya yang mengikuti kelas ini tidak banyak yang berminat ke bidang sosial humaniora. Semoga sebagai wawasan ini tetap bermanfaat. Sekedar informasi, untuk pertemuan berikutnya itu adalah pertemuan terakhir. Saya ingin menawarkan agar di pertemuan terakhir nanti 2 hari lagi, jadi kita akan adakan di hari Ahad, hari Minggu, 2 hari lagi dari sekarang. Saya menawarkan untuk pertemuannya dilakukan 2 sesi. Ya, jadi siang ke sore dan dilanjutkan dengan sore ke maghrib, begitu ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah kita punya 2 sesi. Sesi yang pertama, saya menawarkan kepada rekan-rekan untuk menggunakan itu sebagai kesempatan untuk mengumpulkan kembali informasi-informasi tentang diri Anda, kekuatan saya apa, dan sebagainya. Seperti itu. Dikaitkan dengan personal business model yang kemarin sudah sempat kita bahas. Bisa nggak teman-teman Anda menyusun, oke, jadi aku tuh mau ngerjain apa sih? Apa yang aku kerjain ini buat siapa? Kenapa aku milih aktivitas ini? Oh, karena bakat dan potensi aku mendukung, yaitu bakatku yang ini.
Seperti itu. Kemudian gimana supaya aktivitasku ini memang bisa diterima di masyarakat, bisa diperoleh atau sampai kepada mereka yang membutuhkan. Strateginya gimana? Agar saya ahli, saya mesti belajar apa? Kalau belajar ini berarti saya mesti ngambil kursus di mana, kuliah di mana, ambil jurusan apa. Nah itu, pertemuan yang satu tujuannya itu, pertemuan terakhir yang bersifat penutup, kita akan membahas hal-hal yang sifatnya lebih luas lagi, ya, kaitannya dengan, di samping bicara soal bakat dan kekuatan kita, kemudian tentang pemahaman kita tentang peta dunia kerja, faktor-faktor apa lagi yang sebenarnya penting untuk membangun karir. Seperti misalnya kita membicarakan growth mindset, kesediaan untuk terus belajar dan bertumbuh, kemudian daya juang, begitu ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana dalam hidup ini kita memiliki purpose, ya, memiliki tujuan hidup, seperti itu. Kemudian boleh loh teman-teman kalau mau bertanya. Jadi kalau saya nanti ngadepin interview mesti gimana sih, gitu ya. Saya kan mau melamar kerja nih, gimana sih cara ngelamar kerja? Gimana cara saya mengembangkan diri? Apakah cara saya mengembangkan diri? Ada orang-orang yang cara mengembangkan dirinya memang harus dengan melanjutkan kuliah. Ada yang seperti itu. Ada yang ya sudah, pokoknya kamu banyak praktek aja, banyak pengalaman. Ada yang kamu mesti punya mentor misalnya. Begitu. Macam-macam. Ada yang ya udah kamu mesti bikin bisnis. Nah, itu tiap orang beda-beda. Nah, yang seperti itu kita bahas di pertemuan terakhir. Jadi pertemuan terakhirnya saya tawarkan menjadi 4 jam. Begitu. Mudah-mudahan ya bermanfaat. Tertarik atau tidak tertarik silahkan Anda tanggapinya di grup WhatsApp aja ya. Seperti itu. Oke. Demikian dari saya, ini sudah jam 9.30 malam waktu Indonesia bagian barat. Saya kembalikan ke Kang Coki. Oke, baik. Terima kasih Kang Firman ya. Jadi itulah tadi penjelasan tentang profesi sampai sosial humaniora, dan semoga itu bisa jadi gambaran buat teman-teman ya. Tapi satu yang saya tangkap berarti memang banyak sekali pilihan jalan menuju karir. Nah, makanya penting dulu untuk tahu kita mau kemana ya. Jadi nanti akan lebih mudah untuk menentukan. Memang kalau nggak tahu tujuannya pasti pusing karena banyak pilihannya gitu ya. Oke. Nah, tadi juga singkat ya, tadi memang nanti insya Allah akan ada penutupan ditawarkan pada hari Minggu ya Kang ya. Jadi silakan nanti kita mungkin akan ditanyakan di grup dan sebagainya. Yang pasti mas siap-siap aja ya, pokoknya hari Minggu diberikan waktu untuk kita bertemu untuk penutupan. Oke, segitu mungkin berarti Kang Firman ya? Oke, ya. Baik, kalau ada yang mau ditanyakan, nanti bisa ditanyakan di grup teman-teman semua. Dan kalau ada yang ingin lihat video dan lain-lain, silakan di member area dan sebagainya. Baik, sebelum ditutup dari Kang Yusuf, Mas Yusuf ada? Om? Teman, Om lagi. Dari Opa, ya. Dari Kang Firman sudah tidak ada lagi? Cukup Kang. Siap, oke baik. Terima kasih kalau begitu. Hatur nuhun, teman-teman semuanya sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.